olahraga ya. Gue baru kelar nonton tadi dari Hong Kong Open ya, di mana Indonesia berhasil mendapatkan 2 gelar dari sektor ganda putri lewat Fitri sama Apriani ya, tadi di final ngalahin ganda putri Malaysia. Rubber set cukup seru, menarik. Dan satu lagi dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie juga menarik, tadi yang ngalahin Kenta Nishimoto, rubber set juga. Dan satu runner up dari Daniel Martin, Leo Fernando tadi harus bertarung sengit lawan si Kim Astrup Maskarov ya. Gue bilang untuk kita bahas dari per sektor ya. Dari per sektor yang pertama tunggal ganda putri, akhirnya Siti Apri buka dahaga ya setelah terakhir mereka juara Malaysia Master ya tahun lalu. Dan sempat juga di musim ini tahun ini mereka ini kesulitan di awal-awal, sering banget mereka terhenti di babak-babak awal. Cuman mereka punya turning point kemarin di kejuaraan dunia, masuk final. Abis itu mereka sekarang trennya mulai menaik ya, meningkat, kepercayaan diri mulai meningkat, dan rotasinya pun gue bilang udah lebih bagus ya ketimbang awal-awal musim, dimana kan si Apri juga sempat cedera juga, Siti juga sempat cedera, jadi rotasi mereka awal-awal nggak mulus dan kesulitan. Dan ini bisa jadi modal yang berharga juga buat, walaupun di kejuaraan ini Cina sama Korea nggak full tim, Korea juga sama sekali nggak nurunin pemain. Cuman mereka Jepang juga masalah juga nggak full, nggak main juga Jepang. Cuman gelar Super 500 ini bisa jadi penambah percayaan diri mereka lah. Lalu dari sektor tunggal putri, China ya, Zhang Yiman tidak gelar. Ini Cina lapis keempat. Yang gue bilang Cina ini kalau sektor tunggal putri mereka ini punya pelapis-pelapisnya yang cukup lah. Sedangkan dari Indonesia kemarin Georgie sampai semifinal, dan gue bilang Georgie ini kan kalau nggak salah kakinya ya masih sakit ya, masih cedera, jadi lawan Akane dia nggak bisa full lah. Ibaratnya apalagi Akane kan tipikal pemain yang ulet dan nggak gampang mati sendiri. Lalu dari sektor ganda campuran ya, ganda campuran kembali Indonesia minimal nggak bisa masuk semifinal juga. Dan ya mau nggak mau Indonesia ini harus potong generasi, karena gue bilang untuk generasinya ini betul-betul dari terutama pemain putranya, di mana Indonesia ya ganda di sektor ganda campuran ini ya, pemain putranya harus punya smash yang kuat dan penguasaan lapangannya yang bagus. Dan gue bilang baik Rehan maupun Rinov ini penguasaan lapangannya nggak bagus ya, nggak bagus, ditambah smash mereka juga nggak begitu kencang. Jadi beberapa ganda campuran dunia kita lihat Zhang Siwei, Feng Yanxue dari China punya smash kencang, Seo Sung Jae kencang, Yuta walaupun nggak kencang tapi dia punya trik poinnya banyak, dan di Capua pun juga hebat, kencang juga. Jadi gue bilang apalagi tadi yang Prancis ya, Tom Gikwel ini juga kencang juga smash ya. Ya berapa kali gue bilang untuk Indonesia ini masalahnya bukan di wanitanya ya. Wanitanya sebetulnya kalau dari sektor ganda campuran lebih berani buka, sedangkan baik Lisa maupun si Pita ini mereka ini justru berani ngadu. Cuman dari sektor putra ini gue bilang ya agak kurang. Jadi ini PR banget ya buat Harry Ipe nanti, bagaimana dia bisa untuk meningkatkan dari power dan penguasaan lapangan dan variasi pukulan dari pemain-pemain putranya. Lalu untuk tunggal putra ya, tadi Jonathan dapat gelar ya, ini akhirnya gelar juga bagi dia setelah kemarin terakhir menang Indonesia Master Super 500 lawan Nishimoto. Nggak mudah juga, dimana Nishimoto ini juga pemain ulet, smash juga cukup lumayan kencang. Cuman dari Jonathan ini kan kita tahu bahwa dia punya stamina yang kuat banget ya, kuat banget. Cuman kembali gue bilang variasi pukulan Jonathan ini kurang kurang banyak lah, jadi beberapa kali juga gampang ketebak. Cuman dia di pertandingan ini dia punya defense-nya rapat, jadi beberapa kali Nishimoto juga frustrasi. Dan untuk Asian Games ini kalau dengan permainan dia kayak tadi, gue bilang susah juga. Kenapa? Karena ya kita tahu di Asian Games ada Kun Lafut, ada Kodai, di Sikia ada si Yuki, jangan lupa Li Sifeng dari China juga pasti main. Ya gue bilang ini dari
ya Jonathan ini betul-betul harus ditingkatkan, variasi pukulan harus diperluas lah. Lalu dari ganda putra, ya ganda putra kan tadi kita tahu Astrup Rasmussen ini dia punya tren lagi bagus ya, sama kayak Siti Apri, turning pointnya ada di kejuaraan dunia. Jadi kemarin dia juga ngalahin The Daddies di semifinal ya. Rubber set tadi ngalahin Leo sama Daniel, seru banget tadi walaupun Indonesia harus kalah. Cuman gue bilang untuk Leo Daniel ini udah cukup bagus masuk final. Cuman kembali dari masalah di Indonesia ini adalah satu, ganda-ganda putra ini harus dua-duanya punya power, dan kelihatan banget tadi ketika Leo ditarik ke belakang powernya berkurang, dan Daniel ketika ditarik ke depan dia agak kagok. Jadi ini permasalahannya yang betul-betul harus diantisipasi juga ya oleh coach AR ya. Jadi bagaimana sekarang ganda-ganda putra modern adalah lu harus punya dua pemain yang kuat baik di depan maupun di belakang. Jadi kayak si ganda putra India ya, si Chirag sama Sethi ini dua-duanya, Chirag sama Ranki Reddy ini dua-duanya punya power yang bagus, dan ketika dimain ke depan mereka nggak kagok. Jadi itu tipikal ganda putra modern, dan ya Indonesia ya mau nggak mau harus ngikutin kayak gitu juga kan. Ganda putra Korea juga sama kayak gitu, Seo Jang sama Kang Min Hyuk kayak itu juara dunia tahun ini juga sama, mereka juga ketika ditarik ke depan dan ke belakang nggak kagok. Jadi untuk Indonesia ya harus mengikuti seperti itu kalau mau survive di ganda putra modern. Oke?